Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Nur Azizah, nomor induk mahasiswa 932128619 dari kelompok 5 yang akan membahas tentang jual beli menggunakan internet atau e-commerce. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian jual beli menggunakan internet atau e-commerce. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara atau intermediaris dengan memakai jaringan komputer atau komputer network. E-commerce adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan secara digital dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan internet. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang syarat jual beli menggunakan internet atau e-commerce. E-commerce dikiaskan dengan transaksi jual beli as-salam dan al-istina. Transaksi as-salam adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat barangnya atau wujudnya, dan penjual memaparkan berbagai sifat kondisi barang tersebut karena merupakan tanggung jawab penjual. Sedangkan transaksi al-istina adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. E-commerce dapat dikiaskan dengan jual beli as-salam dan al-istina. Terkait syarat dan rukun transaksi e-commerce dikiaskan kepada dua hal tersebut. Adapun syarat-syarat e-commerce ialah: yang pertama, yang dikiaskan oleh as-salam. Syaratnya, modal transaksi as-salam memiliki syarat sebagai berikut. 1. Modal harus diketahui barang yang akan disuplai baik jenis, kualitas, dan kuantitas terkait dengan pembayaran dalam bentuk tunai. Kedua, mayoritas ulama berpendapat penerimaan pembayaran as-salam dilakukan di tempat kontrak. Tujuannya agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran as-salam tidak bisa dalam format pembebasan utang yang harus dibayar dari penjual untuk mencegah praktik riba melalui tata cara as-salam. Selanjutnya, barang dalam jual beli as-salam memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. Yang kedua, harus transparansi semua yang berkaitan dengan kualitas barang dan barangnya dipaparkan secara jelas disertai jumlahnya. Yang ketiga, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari atas dasar kesepakatan waktu yang dilakukan oleh kedua pihak. Yang keempat, mayoritas ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda atas dasar kesepakatan waktu yang dilakukan oleh kedua pihak. Tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera. Dan yang kelima, lokasi penyerahan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berkontrak harus memiliki tempat yang disepakati dan barang harus diserahkan. Apabila kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan lokasi penyerahan, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan dalam menyerahkan barang. Yang selanjutnya, syarat-syarat tentang al-istina. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, akil atau yang berakal dan mempunyai kemampuan atau skill untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan kedua belah pihak dan tepat janji. Yang ketiga, apabila isi akad disyaratkan pembuat barang hanya bekerja saja, maka akan berubah menjadi akad ijaroh atau sewa menyewa. Dan yang keempat, barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara atau samar, najis, haram, atau menimbulkan kemudorotan dan menimbulkan maksiat. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang rukun jual beli menggunakan internet atau e-commerce. Rukun yang terdapat pada kias as-salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembeli. Yang kedua, penjual. Yang ketiga, modal. Yang keempat, barang. Dan yang kelima, sigot. Sedangkan rukun jual beli menggunakan internet atau e-commerce yang dikiaskan dengan al-istina memiliki rukun sebagai berikut. Yang pertama, pembuat barang. Yang kedua, pembeli atau pemesan. Yang ketiga, barang. Dan keempat, harga. Dan yang kelima, ijab qabul. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hukum jual beli menggunakan internet perspektif Islam.
Jika dilihat secara sepintas, jual beli menggunakan internet tidak diperbolehkan sebab ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat. Tapi kalau kita mencoba menelaah kembali dengan mencoba mengkolaborasikan antara ungkapan Al-Quran, hadis, dan ijma' dengan sebuah landasan sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah di hadapan Allah, akan tetapi sebaliknya. Adapun dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk memperbolehkan jual beli menggunakan internet adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah An-Nisa ayat 29. Lalu langkah-langkah yang dapat ditempuh agar jual beli secara online atau menggunakan internet diperbolehkan, halal dan sah menurut syariat Islam. Yang pertama adalah produk halal. Kewajiban menjaga hukum halal haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online. Mengingat bahwasanya Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Artinya sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti ia mengharamkan pula hasil penjualannya. Yang kedua yaitu terkait dengan kejelasan status. Di antara poin penting yang harus diperhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan statusnya. Apakah sebagai pemilik atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang sehingga berwenang menjual barang, atau hanya menawarkan jasa pengadaan barang dan jasa ini mensyaratkan imbalan tertentu, atau yang sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan. Jadi kejelasan statusnya itu harus jelas. Yang ketiga yaitu kesesuaian harga dengan kualitas barang. Dalam jual beli online, kerap kali dijumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online, entah itu kualitas kainnya atau ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Jadi sebelum hal ini terjadi, patutnya harus mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual. Yang keempat yaitu kejujuran Anda. Jadi ketika berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online, terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jual beli diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis atau sifat dan barang yang akan dibelinya. Jual beli menggunakan internet ini termasuk ke dalam jual beli dengan wakalah atau diwakilkan. Maka transaksi melalui kurir atau delivery service secara hukum boleh dilakukan dengan catatan bahwa kurir atau delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan jual beli menggunakan internet. Adapun keuntungan yang didapat oleh konsumen dalam jual beli menggunakan internet ini, yang pertama yaitu pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, karena cukup melalui internet saja memilih barang dan melakukan pemesanan sampai diantarkan ke rumah. Yang kedua yaitu menghemat waktu dan biaya transportasi belanja. Yang ketiga,
pilihan yang ditawarkan sangat beragam sehingga dapat membandingkan produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang keempat yaitu perantara via internet, pembeli dapat membeli barang di negara lain secara online. Dan yang kelima, harga yang ditawarkan juga sangat kompetitif. Di samping keuntungan yang didapatkan oleh penjual dan pembeli, adapun kerugiannya adalah yang pertama, produk tidak dapat dicoba. Yang kedua, standar dari barang pun kadang tidak sesuai. Yang ketiga, pengiriman mahal. Dan yang keempat yaitu resiko penipuan. Kiranya cukup sekian materi yang dapat kelompok IMA sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.